Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang terdiri dari saya sendiri, Dian Lestari, NIM 19 19 10 50 10 36, dan Sulistiana, NIM 19 19 10 50 10 06. Kami akan menjelaskan materi tentang daya dukung lahan. Yang pertama dulu mengenai pengertian. Apa sih pengertian daya dukung lahan? Daya dukung lahan adalah kemampuan atau daya yang dimiliki suatu lahan untuk menanggung kerusakan lahan akibat penggunaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung lahan ada dua, yaitu faktor penentu dan faktor penghambat. Faktor penentu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama adalah total area lahan pertanian. Yang kedua adalah frekuensi panen. Yang ketiga adalah jumlah kepala keluarga atau KK. Yang keempat presentasi jumlah penduduk. Dan yang kelima adalah ukuran rata-rata lahan pertanian yang dimiliki para petani. Yang kedua adalah ada faktor penghambat yang terdiri dari 2 faktor, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Yang selanjutnya ada permasalahan lahan sendiri. Permasalahan lahan biasanya ada 5. Yang pertama adalah menurunnya tingkat produktivitas lahan. Yang kedua adalah bertambahnya luas lahan dan kualitas lahan kritis. Yang ketiga, merosotnya tingkat kesuburan lahan. Yang keempat, meningkatnya konversi lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah daya dukung lahan yang semakin merosot. Dengan adanya permasalahan lahan tersebut, ada antisipasi sendiri untuk penurunan daya dukung lahan. Yang pertama ada pertanian berkelanjutan, kedua penggunaan lahan yang tepat, yang ketiga adalah meminimalisir input dari luar, dan yang terakhir adalah mengurangi pengolahan tanah yang berlebihan. Perhitungan analisis daya dukung lahan. Bagaimana sih cara menghitung analisis daya dukung lahan? Berdasarkan sumber yang kami temukan, rumus perhitungan analisis daya dukung lahan sama dengan A kali R per H besar kali H kecil kali F. Yang artinya, daya dukung lahan sama dengan jumlah total area yang digunakan untuk kegiatan pertanian dikalikan dengan frekuensi panen per hektar dibagi dengan jumlah KK yang dikali dengan presentasi jumlah penduduk yang tinggal dikalikan dengan ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki oleh petani. Setelah menemukan hasil, kemampuan lahan yang kurang dari 1 artinya lahan itu sudah tidak mampu. Jika hasilnya melebihi angka 1, lahan tersebut masih mampu, dan sedangkan jika mendapatkan nilai sama dengan 1, itu artinya daya dukung lahannya sendiri masih seimbang. Selanjutnya kami akan membahas mengenai studi kasus, yaitu daya dukung lahan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di dalam penggunaan lahan aktual di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 merupakan hasil interpretasi visual Citra Spot 6 yang terbagi menjadi 11 klasifikasi, yaitu permukiman, sawah, hutan, tegalan, kebun campur, perkebunan, sungai, bendungan lahar, semak, bendungan PLTA, dan danau dengan luasan masing-masing yang telah tersaji dalam tabel. Berikut merupakan luas penggunaan lahan di Kabupaten Blitar pada tahun 2015. Dapat dilihat di dalam tabelnya. Dalam hasil evaluasi kemampuan lahan pada 28 satuan lahan di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa terdapat 6 kelas kemampuan lahan, yaitu kelas 2, 3, 4, 6, 7, dan kelas 8. Kelas-kelas tersebut dibagi berdasarkan kemampuannya. Lahan kelas 2 hingga kelas 4 mampu mendukung aktivitas budidaya pertanian yang hanya mencakup luasan 61.940 hektar. Lahan kelas 6 dan 7 adalah lahan yang memiliki pilihan penggunaan lahan sangat terbatas.
lahan kelas 6 mampu mendukung penggembalaan sedang, sehingga terbatas sebanyak 36,3%. Sedangkan lahan kelas 7 mampu mendukung penggembalaan terbatas, sebanyak 5,9%. Lahan kelas 8 yang sangat tidak diperbolehkan untuk kawasan budidaya hanya bisa dijadikan sebagai cagar alam dan hutan lindung dengan luasan sebesar 18,8%. Di dalam hasil evaluasi kesesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan kemampuan lahan hanya 69.662 hektar. Penggunaan lahan di tahun 2015 Kabupaten Blitar masih sesuai dengan kemampuan lahan. Penggunaan lahan kategori sesuai bersyarat seluas 47.975 hektar, kategori tidak sesuai seluas 40.044 hektar, dan penggunaan lahan yang tidak dievaluasi seluas 1.197 hektar. Penggunaan lahan terluas pada kategori sesuai bersyarat terluas berada di kelas 6, mencakup luasan 30.407 hektar, di lahan berlereng curam dengan jenis penggunaan lahan berupa kebun campur, perkebunan, semak belukar, dan tegalan yang masih membutuhkan tindakan konservasi dengan pengelolaan lebih hati-hati. Di dalam pengalokasian ini dapat dimanfaatkan ruang dalam pola ruang RT/RW Kabupaten Blitar yang terbagi menjadi 12 kawasan yang terdiri dari 6 kawasan lindung, 5 kawasan budidaya, dan sungai. Berdasarkan analisis antara kesesuaian lahan alokasi dalam pola ruang RT/RW Kabupaten Blitar terhadap kemampuan lahan secara keseluruhan, alokasi pola ruang RT/RW yang tergolong sesuai dengan kemampuan lahan sebanyak 79.498 hektar. Pola ruang kategori sesuai bersyarat seluas 29.783 hektar dan kategori pola ruang tidak sesuai sebanyak 814 hektar. Di dalam penjelasan kami dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan merupakan suatu ukuran jumlah individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu. Kemudian juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung lahan di suatu wilayah yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor penentu dan faktor penghambat. Yang terakhir yaitu dalam mengantisipasi penurunan daya dukung lahan diperlukan beberapa upaya, yaitu melakukan pertanian berkelanjutan, penggunaan lahan yang tepat, meminimalisir input dari luar seperti penggunaan pupuk, bibit maupun pestisida. Yang terakhir yaitu mengurangi pengolahan tanah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.